Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kepercayaan dan agama di Minangkabau. Mitos dan kepercayaan di Minangkabau. Mitos adalah kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat. Menurut Hari Susanto, mitos merupakan hasil pemikiran intelektual dan bukan hasil logika. Ia merupakan orientasi spiritual. Ronald Barthes 2003 menjelaskan bahwa mitos termasuk dalam sistem komunikasi. Dengan demikian, ia merupakan sebuah pesan tidak mungkin dapat menjadi sebuah objek atau sebuah konsep atau sebuah ide. Mitos adalah sebuah model penandaan, yakni sebuah bentuk conversion dalam Cut Aja Fauziah 2008 menyatakan bahwa pantangan dan anjuran adalah bagian dari mitos. Selanjutnya, kepercayaan sebelum Islam. 1. Pra-Islam di Minangkabau sama dengan suku bangsa mendiami Kepulauan Nusantara ini. Suku Melayu Minangkabau menganut kepercayaan asli bercorak animisme dan dinamisme juga. Hidup di alam itu berlangsung sedemikian lama hingga mereka menerima pengaruh agama dari luar. Agama yang lebih dahulu memasuki Kepulauan Nusantara adalah Hindu dan Buddha, abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Keduanya sudah berada di Pulau Sumatera. Agama Hindu Brahmana diperkirakan masuk ke Minangkabau pada abad ke-5, disusul oleh agama Buddha Hinaya pada abad ke-7 dan Buddha Mahaya pada abad ke-7 hingga ke-10. Masuknya agama-agama ini baik yang dibawa langsung oleh para pendatang dari negeri Hindustan atau India maupun mereka yang datang dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya dalam penjelasan J.L. Buddhisme 1174 bahwa agama Hindu dan Buddha kurang berpengaruh disebabkan antara lain karena kedua agama tersebut datang ke Minangkabau melalui kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang bermisikan penaklukan dan dibawa oleh para penyerbu. Walaupun Aditya Warman akhirnya berhasil menjadi raja di Minangkabau, Raja Pagaruyung tahun 1347, namun kekuasaannya dapat dikebiri sehingga tangannya tidak dapat menjangkau kehidupan masyarakat di nagari-nagari terutama di daerah Luwu Nantigo. Misinya dalam bidang politik dan militer jauh lebih menonjol sehingga penyebaran agama kurang mendapat perhatian, kurang disertai dengan ahli-ahli agama. Pengaruh adat dalam masyarakat Minangkabau jauh lebih kuat dan benar-benar berurutan berakar sehingga tidak mudah dipengaruhi paham-paham lainnya. Susunan masyarakat berdasarkan kasta-kasta tidak berkenan di hati masyarakat Minangkabau karena hal tersebut sangat bertentangan dengan kehidupan demokratis yang telah mendarah daging dari bagi. Selanjutnya, sejarah masuknya Islam ke Minangkabau. Islam masuk ke Minangkabau diperkirakan sekitar abad 7 Masehi. Meskipun begitu ada juga pendapat lain yaitu abad ke-13. Namun para sejarawan sepakat menyatakan bahwa penyebaran Islam melalui 3 jalur. Yang pertama, jalur dagang. Yang kedua, penyiaran Islam. Tahap ini berlangsung pada saat pesisir barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh 1285 sampai 1522 Masehi. Ketiga, Islam dari pesisir barat terus mendaki ke daerah Darek. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, kehadiran Islam bagi masyarakat Minangkabau merupakan suatu rahmat, karena dengan ajaran Islam adat Minangkabau semakin kokoh dan sempurna. Sehubung dengan itu, Saifullah berpendapat bahwa sejak Islam menjadi agama masyarakat di Minangkabau, adatnya mengandung ajaran-ajaran yang bersamaan dalam bidang sosial. Dengan begitu, adat Minangkabau juga mengandung ajaran tentang aturan yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan khaliknya, aturan tentang membina persatuan, aturan tentang memegang teguh prinsip musyawarah atau mufakat,
dan tujuan yang hendak dicapai dengan mempergunakan ajaran yang 4 macam sebagai pegangan dan pedoman. Berdasarkan paparan di atas, proses masuknya Islam ke Minangkabau tidak terlepas dari peran ulama Aceh. Salah satunya adalah Syekh Abdul Raub yang turut menyiarkan dan menyebarkan Islam melalui Syekh Burhanuddin. Dan Al-Quran bagi orang Minang merupakan konstitusi tertinggi bagi budaya dan masyarakat. Karenanya, tidak masuk akal jika ada orang Minang yang beragama selain Islam, dan tidak pula keliru menyebut bahwa orang Minang yang pindah agama tidak lagi berada dalam koridor keminangkabauannya. Karena itu, aib besar bagi seorang Minang dikatakan tidak beradat dan tidak